Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue bakal membahas apa yang terjadi di Chelsea dan komentar dari Gary Neville soal Enzo Maresca dan tim kesayangan kita setelah pertandingan melawan Newcastle United ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Sepatan Timur, True Blue dari Padang Panjang, True Blue dari Cianjur. Thank you yang sudah gabung di channel ini dan ramein kolom komen. Terima kasih buat support kalian. Dan buat kalian yang baru join juga, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak kelewatan berita mengenai Chelsea di channel ini. Terus swipe kolom komen, di situ ada hype, klik tombol hype supaya makin banyak True Blue yang join ke channel ini. Nah, kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue di IG, dan di situ kita bakal ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Gue mulai aja, ini berita pertama ya. Chelsea akan bermain 9 match di bulan Januari ya. Ini benar-benar menjadi salah satu tim tersibuk di bulan Januari. Dari awal Januari kita akan melawan Manchester City tanggal 4 Januari, itu away di Etihad Stadium, akan melawan Fulham, itu away juga tanggal 7 Januari, akan melawan Charlton ya, ini di lanjutan FA Cup, itu away juga, dan akan melawan Arsenal atau Crystal Palace di semifinal Carabao Cup tanggal 14 Januari, akan melawan Brentford di Stamford Bridge tanggal 17 Januari, akan melawan Pafos di Stamford Bridge juga tanggal 21 Januari, ini adalah laga lanjutan UCL, dan melawan Crystal Palace away di 25 Januari, Napoli away di 28 Januari, dan West Ham home ya di Stamford Bridge di tanggal 31 Januari. Jadi akan ada pertandingan di setiap 3/3 hari di bulan Januari. Tentu ini membutuhkan squad yang fit dan rotasi yang maksimal ya. Gue nggak berharap semoga Enzo Maresca nggak kepleset di bulan Januari ini. Apalagi kita tahu rotasi yang, pemain-pemain kita itu memang belum bisa dibilang semuanya ready buat bermain dengan maksimal ya. Dan harapan gue semoga nggak ada yang cedera, nggak ada yang keracunan, nggak ada yang batuk pilek. Karena di bulan Januari ini tentu akan sangat menentukan bagaimana Chelsea akan landing di akhir musim ini ya. Kita lihat apakah Enzo Maresca dan para sporting director ini mampu meningkatkan performa Chelsea terutama di transfer window bulan Januari ya. Dan gue udah bahas soal Semenyo kemarin dan semoga aja ini menjadi salah satu jawaban dari padatnya di bulan Januari ini ya. Nah, berita kedua ini dilansir dari Sky Sport ya, dari Chelsea Transfer. Nah, ini juga yang cukup menarik ya. Sebuah juri internasional yang terdiri dari para pakar bola dari seluruh dunia telah memilih pelatih klub terbaik tahun ini versi IFFHS, International Federation of Football History and Statistics. Nah, menurut IFFHS, ini beberapa pelatih yang menurut mereka terbaik di tahun 2025. Yang pertama ada Luis Enrique, yang kedua ada Enzo Maresca, yang ketiga kalian baca sendiri di list ini ya. Gue hanya peduli 1 dan 2 aja. Dan Enzo Maresca ini termasuk pelatih terbaik nomor 2 di tahun 2025, di mana ini adalah pelatih yang masih sangat muda dan punya potensi yang luar biasa. Dan saat ini pelatih ini sudah bisa menancapkan tajinya di sepak bola dunia. Dan bahkan pakar dari sepak bola dan statistik ini menilai kalau Enzo Maresca ini bukan pelatih yang ecek-ecek ya. Nah, berita ini akan gue sambung ke berita ketiga. Ini ada kanal sepak bola dari Senegal ya, yang membuat perbandingan 89 game awal Enzo Maresca versus 89 game awal Arteta di Arsenal ya. Nah, seperti yang kita tahu nih sebagai konteks ya, Afrika merupakan negara dengan fans terbesar buat Chelsea dan juga Arsenal. Dan pooling ini, bukan pooling ya, data ini harusnya bisa menjadi satu referensi ya. Kalau kalian lihat di gambar ini sih telek sih menurut gue ya. Jadi dari total yang sudah dimainkan 89 game, ini Enzo Maresca memenangkan 55 pertandingan, sedangkan Mikel Arteta ini hanya 43 pertandingan ya. Dan win rate dari Enzo Maresca ini 61,8%, sedangkan win rate dari Mikel Arteta ini 48%. Trofi, Enzo Maresca sudah membawa 2 trofi di tahun pertamanya. Mikel Arteta hanya 1 trofi FA Cup saja, itu kalau nggak salah tahun berapa ya, gue lupa juga ya. Nah, ya banyak lah ya pro kontra mengenai statistik ini. Ada yang bilang win rate Maresca ini karena melawan tim-tim kecil di Conference League dan Club World Cup. Tapi ya namanya semua kompetisi pasti dimulai dengan banyak tim random dulu, apalagi kompetisi All Eropa, apalagi kompetisi All Dunia. Tapi yang dilihat itu harusnya adalah dari mulai partai semifinal sampai ke final ya. Kalau di Final Conference kita melawan Premier Real Betis. Kalau di Club World Cup kita melawan the best team in the world PSG dan kita berhasil memenangkannya ya. Jadi menurut gue ini juga salah satu argumen yang kurang valid sih. Ada juga yang bilang kalau Enzo Maresca dianugerahi skuad yang wow, beda dengan Arteta yang skuadnya biasa aja saat mengambil ahli di 89 pertandingan tersebut ya. Dan ini juga menurut gue kita bisa lihat siapa aja yang dimainin ya di skuadnya Chelsea. Kebanyakan juga berasal dari Cobham.
Dan para pemain yang tadinya dibeli di era Graham Potter maupun Frank Lampard itu udah mulai disingkirin. Dan kita tahu Enzo Maresca juga nggak menggunakan seluruh skuad mahal itu. Dan ini juga akan menjadi satu debatable yang nggak ada habisnya ya. Cuma ya kalau gue lihat nih dari perbandingan CV yang ada antara Enzo Maresca dan Mikel Arteta, nih coba lihat ya. Kalau Enzo Maresca ini memang sudah punya CV yang mentereng ya. Dari tahun 2017 dia menjadi asisten manajer di Ascoli, terus juga pindah menjadi asisten manajer di Sevilla, kemudian dia pindah asisten manajer di West Ham, dia menjadi manajer di Man City U23. Waktu itu bermain di EPL 2 dan berhasil memenangkan pertandingan itu. Kemudian dia menjadi manajer Parma, kemudian dia direkrut lagi oleh Pep Guardiola menjadi asisten manajernya di tahun 2022-23 di mana Manchester City mendapatkan treble winner. Kemudian dia pindah ke Leicester City menjadi manajer dan membawa tim ini promote ke Premier League. Kemudian dia menjadi manajer Chelsea dan memenangkan 2 trofi di musim itu ya. Jadi kalau kita lihat secara CV dan secara poin per game, ini Enzo Maresca ini punya perkembangan yang cukup signifikan menurut gue ya. Kalau dibanding dengan Mikel Arteta, hanya ada 2 pengalaman aja. Awalnya dari asisten manajer Manchester City ya dari 2016-17, kemudian 19-20 dan menjadi manajer Arsenal ya di tahun 1920 sampai dengan sekarang ya. Poin per gamenya 2/0 dari 313 game ya. Jadi ya silakan dikomparasi sendiri deh sebenarnya apa yang bisa menjadi perdebatan antara Maresca dan Arteta ya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini fact setelah pertandingan melawan Newcastle United. Ini tentu sesuatu yang harus kita banggakan ya. Moises Caicedo, ini dia. Moises Caicedo tampil luar biasa saat melawan Newcastle United. 1 tackle terakhir, last man tackle, 4 intercept, 9 kali merebut recovery ball. Ia menjadi pemain pertama di Premier League musim ini yang mencatatkan kombinasi statistik tersebut dalam 1 pertandingan. Ya, ini gila banget. Dari StatMuse FC, ini salah satu portal statistik yang valid banget. Dan kita tahu setiap Moises Caicedo main selalu ada rekor-rekor baru dan memang penampilannya luar biasa di pertandingan melawan Newcastle ya. Dari dari box merah gue kasih di babak pertama, box hijau di babak kedua, dan itu menurut gue luar biasa ya. Kita tahu juga bagaimana Moises Caicedo penampilannya stand out banget di pertandingan tersebut ya. Dan ini tentu menjadi kembali lagi ya anti kritik terhadap Moises Caicedo. Kalau ternyata dia bukan pemain yang sembarangan ya, dan memang sudah menjadi mungkin heart rate-nya Chelsea di musim ini ya. Nah, berita selanjutnya ini ada kritik dari Paul Merson ya terhadap Garnacho. Ini yang disampaikan di Sky Sports setelah pertandingan melawan Newcastle United ya. Saya menonton Garnacho melawan Miley. Miley itu bukan fullback. Setiap kali bola diarahkan ke garis oleh Garnacho, dia selalu terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ya. Nah, ini juga udah gue bahas juga di Rate the Player kemarin. Dan gue stay Garnacho tetap mendapatkan box merah karena menurut gue penampilan Garnacho ini harusnya bisa jauh lebih baik kalau end product yang dibuat oleh Garnacho ini berhasil membuahkan GA ya. Tapi sayangnya memang di pertandingan melawan Newcastle banyak banget peluang yang dia dapatkan, tapi dia nggak bisa melakukan apapun ya. Ya, sometimes di setiap minggu ada waktu Garnacho bermain bagus, ada juga Garnacho bermain flop ya. Dan gue berharap kita tetap support Garnacho karena dia sudah menjadi pemain Chelsea, tapi yang gue pengen itu Garnacho benar-benar worry dan berusaha untuk menampilkan atau memperbaiki end product yang dia punya ya. Dan dia harus sadar bahwa di situ adalah kelemahan dari Garnacho dan harus segera dia tutupin ya bagaimanapun caranya, antara dia melakukan drill finishing yang lebih lagi atau dia bisa membuat opsi attack yang harus jauh lebih jitu lagi ya. Menurut Paul Merson, menurut dia, Nkunku jauh lebih baik daripada Garnacho ya. Tapi entah kenapa Chelsea malah memilih Garnacho dan menjual Nkunku. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Nkunku ini jauh lebih baik penampilan daripada Garnacho? Coba tulis di kolom komen ya. Kalau menurut gue pribadi kayaknya Garnacho masih oke. Tapi memang di big game dia belum bisa membuktikan diri ya. Dan gue berharap semoga di half season ini Garnacho bisa mengubah persepsi itu dan menjadi pemain yang lebih baik lagi ya. Nah, berita ke-6. Ini dia ya, berita utama di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung scan QR Code yang ada di video ini. Kalian bisa ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMStrip10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi jangan tunggu apa lagi, langsung aja kalian check out karena penawaran ini terbatas. Oke, Gary Neville memberikan komentar setelah Chelsea melawan Newcastle United ya. Menurut Neville, jelas sekali bahwa Maresca adalah pelatih yang fantastis. Dan jelas juga ada sekelompok pemain muda dengan potensi luar biasa. Saya hanya bertanya-tanya apakah Maresca
bisa sedikit mengubah model permainannya. Dia memang dibawa untuk bekerja dengan para pemain ini, tapi Anda tetap membutuhkan tulang punggung tim yang berpengalaman. Kalau menonton Chelsea di babak pertama, mereka terlihat seperti tim akademi yang bermain di pertandingan partisipasi, bukan pertandingan yang serius, agresif, atau sengit, tapi di babak kedua mereka terlihat hidup dan menghibur. Kalau mereka punya lebih banyak pengalaman di tulang punggung tim dan kualitas lebih tinggi di beberapa posisi tertentu, Chelsea akan menjadi tim yang sangat berbeda ya. Itu dia menurut Gary Neville. Dan menurut Gary Neville memang ada apa ya, mungkin harus ada shock terapi dulu baru Chelsea ini bisa bermain mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti yang ditunjukkan di babak kedua melawan Newcastle. Gua agak sedikit setuju sih sebenarnya dengan pendapat Gary Neville kali ini karena memang slow start yang kita lakuin melawan Newcastle itu adalah salah satu bukti dari minimnya pengalaman para pemain bagaimana menaklukkan stadion yang seangker itu dengan pemain yang memiliki tim yang memiliki pemain-pemain yang mampu melakukan high pressing dengan sangat baik. Itu harusnya kalau pemain yang lebih berpengalaman pasti akan melakukan hal yang berbeda dengan Chelsea ya. Mereka akan jauh lebih keras, jauh lebih agresif supaya tidak merasa kalah di permainan tersebut ya. Tapi menurut Enzo Maresca merespon beberapa pernyataan dari wartawan di post-match interview setelah pertandingan melawan Newcastle United ya. Maresca merespon terhadap pertanyaan babak 1 terlihat berantakan karena kebobolan di menit awal, itu dia ya. Kunci bagi saya adalah gol cepat di awal. Setelah 3 menit kami kebobolan dan jalannya pertandingan langsung ke arah yang mereka Newcastle inginkan. Kami berhasil mencetak 2 gol di babak kedua dan harusnya bisa mencetak lebih banyak lagi. Kami melakukan beberapa penyesuaian saat jeda, tidak mudah untuk bangkit di stadion seperti ini ya. Kemudian ditanya lagi apa yang dilakukan Enzo Maresca saat halftime ya. Saya bisa melihat dari bangku cadangan bahwa rencana yang sudah kami siapkan adalah yang tepat. Pesan saya saat jeda adalah untuk terus melakukan apa yang sudah kami lakukan. Maresca juga merespon hal yang serupa dengan yang disampaikan Neville ya di post-match interview tentang pemain berpengalaman. Menurut Maresca, ya tentu saja karena mereka lebih paham cara mengelola gangguan atau kebisingan semacam itu yang terjadi di pertandingan kemarin ya. Jadi menurut Enzo Maresca, apakah jauh lebih baik kalau ada pemain yang punya pengalaman di tim Chelsea saat melawan Newcastle? Menurut Enzo Maresca, iya karena itu tadi ya, para pemain yang berpengalaman pasti punya cara dan kemampuan untuk menaklukkan babak pertama saat melawan Newcastle kemarin ya. Ya itu dia ya, dan itu gue setuju sih sebenarnya. Dan kelihatannya Enzo Maresca juga sudah memberikan hint kepada sporting director ya untuk memberikan tambahan amunisi supaya para pemain muda ini bisa melek dalam tanda kutip ya saat melawan tim-tim yang seperti di St. James Park kemarin itu ya. Nah menurut Neville proses yang dijalani Chelsea akan sulit dan mungkin tidak bisa sampai menjadikan Chelsea juara ya. Karena menurut dia, saya cuma merasa kalau mereka tidak akan sampai ke level yang diinginkan pemilik klub dan itu bukan salah manajer atau pemain. Seharusnya mereka membangun skuad untuk menang, sekarang sebaliknya mereka membangun skuad untuk berkembang. Tapi masalahnya, kamu terus berkembang dan berkembang tapi tidak pernah benar-benar siap karena tim lain yang sedang berjuang di Premier League ini lebih kejam dan kadang-kadang tanpa ampun ya. Nah ini gue juga setuju ya. Ini gue setuju banget terhadap apa yang disampaikan oleh Gary Neville ya. Chelsea butuh beberapa beast di tim mereka, pemain yang sulit dihadapi, keras untuk dibobol. Menurut saya pemilik perlu ikut campur dan memberi skuad muda ini di tulang punggung yang berpengalaman dan karakter yang benar-benar garang. Itu dia ya. Ya gue setuju sih, saat ini gue setuju 100% dengan apa yang disampaikan oleh Gary Neville ya. Gue gak pengen Chelsea menjadi the next Arsenal yang bertahun-tahun gak juara. Mungkin teman-teman di sini yang join juga sempat ada yang komentar bahwa ini adalah proses. Lihat Arteta di Arsenal dan lain-lain ya. Makanya gue bandingin tadi Arteta dengan Maresca. Ini menjadi satu background cerita di video ini. Karena menurut gue apa yang terjadi dengan Arsenal itu gak harusnya diwajarkan ya. Karena membangun satu tim itu maksimal 4 tahun untuk mendapatkan juara. Dan saat ini Chelsea sudah rebuilding di tahun ketiga. Tahun depan ini wajib untuk mendapatkan piala. Dan 1 tahun tentu itu adalah waktu yang singkat untuk membangun tim. Karena butuh adjustment lagi, belum lagi ada pemain cedera dan lain-lain ya. Jadi menurut gue ini harus quick action. Stop beli pemain muda seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya. Harus segera membeli solusi cepat ya untuk meningkatkan apa yang kurang dari tim ini ya. Namun dibalik itu semua ya, Maresca coba meredam kebisingan soal pemain berpengalaman ini dengan komentar di post-match interview saat ditanya tentang karakter tim ya. Pastinya di babak pertama masih ada hal-hal yang bisa kami lakukan lebih baik, tapi karakter dan kebersamaan di babak kedua luar biasa. Tidak mudah menghadapi keributan dan suasana seperti itu, yang kemarin itu ya. Dan tidak banyak tim yang bisa melakukan itu. Jadi memutarbalikkan situasi di babak kedua ya. Nah itu dia ya, menurut Maresca pengalaman boleh, tapi yang paling penting itu adalah karakter ya. Dan ya karakter Chelsea sudah oke. Kita bisa tahu dari apa yang terjadi di babak kedua melawan Newcastle.
Tapi kalau ada pemain yang lebih berpengalaman, mungkin kita udah bisa bantai-bantai Newcastle dari babak pertama ya. Karena kita nggak akan ngikutin permainan Newcastle di babak pertama. Para pemain berpengalaman ini pasti punya cara untuk keluar dari tekanan Newcastle di babak pertama ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan komentar Gary Neville kali ini? Kalau gue setuju 100%, coba tulis di kolom komen pendapat kalian ya. Nah, that's it video for today guys. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes, tulis komentar di kolom komen juga. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe, nyalain tombol lonceng di bawah. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber ya. Terus kalian swipe kolom komennya, di situ ada tombol hype. Klik tombol hype-nya supaya makin banyak True Blue yang join di channel ini. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Langsung join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari di sana ya. Ini dia, thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap dukung Chelsea, what will always be blue, up to Chelsea.